konsep yang penting kota ready. Bagaimana pembiayaan itu bisa dengan konsep syariah tersebut. Ini satu inovasi dari teman-teman Kadin untuk mempermudah masyarakat Depok dalam memenuhi kebutuhan huniannya begitu Pak, makanya menggandeng Bank BJB untuk lebih mempermudah. Apakah itu salah satunya Ketua dari agenda kegiatan ini? Tambahin dikit, ada syariahnya nih. Oh iya betul, syariah. BJB yang ademnya. Ada S-nya Pak. Ada S-nya. BJB syariah. Syariah, siap. Ya, yang pertama makasih Pak Arnet dari Radada Depok. Saya sebagai Ketua Kadin Kota Depok, sebetulnya ini pertemuan seminggu yang lalu, atau 2 minggu lalu ya, kurang lebih. Kadin mengadakan Kadin Expo di Puskesmas Square. Itu awalannya kami bersama dengan Pak Han, beliau sebagai Kepala Cabang BJB Syariah atau pimpinan BJB Syariah Depok. Dan alhamdulillah Depok juga BJB Syariah sudah naik menjadi cabang utama. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi, bahwa saya sampaikan di Kadin ini membawai seluruh perusahaan apapun, semua perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Kadin nomor 187. Karena undang-undang berbeda ya, bukan himpunan atau asosiasi, karena kita undang-undang. Jadi nggak boleh hari sehari juga tanggal kosong karena kita undang-undang berbeda. Itu satu. Yang kedua saya sampaikan bahwa banyak masyarakat Kota Depok sendiri ingin memiliki hunian atau rumah, apalagi dengan konsep Depok ini kota ready. Bagaimana pembiayaan itu bisa dengan konsep syariah tersebut. Alhamdulillah kami ketemu dengan BJB Syariah, terakomodir, terfasilitasi, dan hari ini anggota Kadin, yaitu salah satunya anak perusahaan dari MPM Group, bekerja sama dengan BJB Syariah untuk masyarakat yang ingin memiliki hunian yang dibiayain oleh BJB Syariah. Kenapa? Kemudahan pertama tadi seperti disampaikan oleh Pak Han sendiri, konsepnya bagi hasilnya jelas dari awal. Belinya berapa, setiap bulannya berapa. Itu kemudahan-kemudahan. Mungkin nanti teknik perbankannya disampaikan oleh BJB saya sebagai Ketua Kadin mengapresiasi, yang inti utama mengapresiasi Pak Han sebagai pimpinan BJB Syariah Kota Depok. Awalan hari ini PKS dengan anggota Kadin di bidang properti. Di bidang properti itu tergabung 2002 itu 210 pengembang. 210 pengembang properti yang ada di Kota Depok, termasuk properti perorangan yang bangunnya hanya 20 unit, 30 unit. Nah, itu anggota Kadin yang ada di Kota Depok. Jadi mudah-mudahan dengan ini awalan yang baik, MOU dengan PNS, mudah-mudahan di Januari 2023 terrealisasi masyarakat Kota Depok yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Depok, yang hari ini ditinggal di rumah mertua, bisa memiliki rumah dibantu oleh BJB. Itu harapan saya. Amin. Mungkin itu saja, terima kasih. Berapa plafon yang disediakan dari BJB untuk PT Citra Miftah? Sesuai dengan ini kebutuhannya aja Pak, pengajuannya. Jadi berapapun itu insya Allah akan dikomodir oleh BJB Syariah. Jadi kita nggak batasin. Nggak ada maksimalnya Pak? Nggak ada maksimal. Di perubahan berapa Pak? Rumah yang bisa Tergantung nilai rumah yang diajukan. Jadi nggak ada batas maksimalnya. Ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di depan, tadi kan ada perbedaan antara syariah dan yang bukan syariah ya. Kalau yang syariah kan tadi dari harga jual tetap ntar nanti saat ke depan yang nggak ada biaya. Apakah ini jadi satu kelebihan syariah kan untuk mendapatkan hunian yang ya bisa dengan kategori terjangkau lah begitu dan nggak bisa membengkak ntar cicilan? Iya. Memang mindset masyarakat syariah itu seperti seolah-olah lebih mahal, gitu ya. Kita lihat di baliho-baliho besar tuh, kalau di konvensional itu rata-rata
ada fix 1 tahun atau 2 tahun di awal, bahkan mungkin sampai 3 tahun. Seperti lebih murah. Tapi kalau kami yang sudah menjalani sendiri, saya yang punya rumah, kalau buat kami, bukan karena kami insan syariah ya, kami melihat syariah lebih murah. Karena yang disepakati di sana adalah harga jual yang kemudian kita spreading menjadi 10 sampai 15 tahun. Misalnya rumah itu kita beli ke developer seharga misalnya 500 juta, bank yang beli, kemudian dijual kepada konsumen, kepada end user, misalnya seharga 600 juta misalnya. Nah, itu yang dicicil selama 15 tahun. Jadi walaupun naik turunnya suku bunga seperti apa, kita tetap berpegangan di yang 600 juta itu gitu. Tidak akan ada floating. Kalau di konvensional kan akadnya pinjam meminjam yang berdasarkan suku bunga gitu ya, dan sifatnya itu floating bukan fix gitu. Lalu bagaimana kalau dilunasin dipercepat di awal gitu? Kami rugi dong, masa bayarnya tetap 600? Tidak begitu. Di syariah memberikan diskon gitu ya. Untuk pelunasan dipercepat gitu. Jadi insya Allah masyarakat juga akan sangat dimudahkan. Sekarang sih mungkin agak mahal ya cicilannya, misalnya 2 juta atau 3 juta misalnya. Tapi itu kan sampai 10 tahun, sampai 15 tahun lagi 3 juta itu udah nggak ini gitu ya. Tapi kalau sifat bunganya floating, dia akan ngikutin tuh gitu dengan. Nah, itu perbedaan yang paling diantaranya yang paling mendasar lah. Tapi yang paling penting kita bersyariah gitu ya. Kalau syariah kan kita ada ranah dakwah ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, ini nih sudah ada alternatif jual beli ya. Bank beli ke developer, bank jual gitu. Tidak lagi pinjam meminjam yang mungkin di situ ada riba gitu. Di situ sih kalau kita yang pertamanya secara syariah, kita bersyariah. Yang kedua, secara keuntungan sebenarnya dia juga lebih untung juga. Mungkin nggak ke depan akan ada kerjasama selain di bidang properti, misalnya di bidang UMKM gitu ketua, terus bisa tadi di travel dan umroh gitu. Apakah ada kemungkinan itu ke depannya, Pak? Sekarang pun sudah ada dan jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada. Cuman alhamdulillah hari ini Allah bukakan jalan buat kami bersilaturahim dengan abang kami ya, Bang Pradi, dengan Kak Miftah gitu ya. Itu akan semakin melebarkan peluang kita gitu ya. Jadi saya hari ini merasa sangat dimuliakan nih Pak. Dihadiri Ketua Kadin gitu ya, dihadiri Bang Pradi yang dulunya saya hanya lihat di media gitu ya, bisa duduk samping beliau gitu. Nyapa semua. Terima kasih banyak. Oke Pak, dari ini mungkin dari PT itu Mas Mahmud dari Inews, oke. Dari ini Pak, PT Putra Miftah mungkin targetnya seperti apa Pak? Dan kenapa juga kerjasamanya dengan Bank BJB Syariah ini Mas? Seperti apa? Ya baik, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah alternatif sebetulnya, sebuah alternatif yang kita tawarkan. Ya, ada juga kami dengan konvensional juga. Ya. Nah, ini yang kita tawarkan ya bagi masyarakat yang ingin dengan latar belakang syariah pun kami siapkan ya, dan insya Allah kami juga akan berikan kemudahan-kemudahan ya kepada sahabat-sahabat. Tapi tentunya nanti kalau buat para pelaku usaha ini kan ada menengah, ada UMKM. Nanti mohon izin Pak Ketua Kadin ya untuk mereferensikan anggotanya juga terkait kemudahan dalam kepemilikan rumah. Nah, biasanya kalau umum kan harus ada, mohon maaf ya, ada slip gaji yang cukup tinggi misalkan. Tapi itu kan formal ya, secara administratif. Nah, kami juga menyiapkan bagi para usaha-usaha ini loh, yang memang ternyata penghasilannya itu justru ya sangat menjanjikan. Nah, peluang inilah yang ingin kami tangkap. Jadi tinggal kita lihat prospeknya dia di usaha seperti apa, kemudian dia juga sudah berapa lama menjalankan prospeknya misalkan. Nah, ini tentu menjadi referensi yang kuat untuk kami berikan kesempatan memiliki rumah hunian yang diidam-idamkan. Nah, ada beberapa kategori yang kami siapkan ya, perumahan ada yang
nilainya di bawah 500 juta, ada yang memang saat ini di angka 525 sampai 250, ada yang angka 1 miliar. Nah, tinggal nanti silakan mau pilih yang mana. Ini untuk semua rumah di proyek perumahan dari PT Putra Mikta Sunandar. Iya. Ini untuk kerjasama. Ya. Kerjasamanya sementara objeknya ini dulu di perumahan ya. Kita konsen di perumahan. Ada Semua perumahan yang di bawah PT Putra Mikta Sunandar ini menggunakan 2 skema tadi, ada yang konvensional, ada yang ya kami kembalikan kepada konsumen ya. Ya mereka Apakah nyaman. prioritasin sekarang dengan BJB Syariah? Ya mereka nyamannya. Pilihannya ya, ada di tentu kan ada garis-garisnya di sana ya, ada titik-titik kemudahan yang kembali lagi kepada konsumen ya, gitu ya. Ini tribut, Rodi dari tribut Pak. Udah hafal aku. satu lagi untuk Pak Henry. Ini kan ya, untuk di Depok sendiri pasar propertinya seperti apa sih Pak di 2022 ini, terus di 2023 ini kan ada ancaman resesi. Yang kedua ini pangsa pasar untuk syariah ini kira-kira berapa persen dari pangsa properti di Kota Depok? Ya kalau potensinya memang luar biasa, Pak. Kami mengkhususkan diri gitu. Biasanya kalau BJB atau BJB Syariah itu lebih banyak ambil segmennya ASN, Pak. Nah kalau kami ini mengkhususkan diri untuk masuk ke properti. Karena potensinya luar biasa sebagai sister city gitu ya, para pekerja yang ada di Jakarta. Ini memang juga jalur kereta gitu. Nah itu luar biasa tuh. Apalagi kita juga secara infrastruktur kan ya semakin dimudahkan gitu ya. Daerah-daerah Sawangan sana itu udah luar biasa gitu. Bojonggede, jadi marketnya potensinya sangat besar gitu, potensinya sangat besar. Dan kalau untuk syariah gitu ya, kami sangat optimis karena culture-nya kita lihat Depok kan kota religi gitu ya, itu juga sesuai gitu dengan produk yang kita tawarkan gitu sih. Bang Anton, silakan. Oh. Iya. Dari pos kota. Iya. Ya, coba. Jadi kalau mau tanya politik setelah ini ya. Kalau nggak ada Politik terstop aja dong, politik terstop aja. Tadi. Politik terstop aja. Oke, kalau nggak ada kita tutup semua diri Pak. Jumpa sampai sini dengan teman-teman wartawan para narasumber. Ini Pak Henry namanya. Iya. Oke, saya Udah naik status loh. Ini belum teman-teman ya takut nanti dalam ininya bahwa BJB Syariah itu sekarang di Depok sudah naik status. Iya. Nah, Itu juga karena itu. ya. Dengan besarnya potensi pertumbuhan Depok ini gitu ya, terlihat dari unit dulunya KCP Cabang Pembantu. Jadinya kebijakannya KCP itu kebijakan misalnya 2 miliar ya. Iya 500 juta awalnya. Kalau 5 juta, oh sekarang bisa 5M tuh. Jadi saya mutus ya. Cabang utama. Cabang utama. Bisa mutus 5M tuh nih. Makasih tahu deh. dulu di Bogor. Dulu di Bogor. Cuma karena pertumbuhannya di atas rata-rata, Depok itu kan nggak lepas dari pertumbuhan ekonomi Depok ya, ininya atau potensinya nanti gitu. Nah, kita berubah jadi cabang naik status. Sejak kapan? Sejak Februari kemarin. Oh, 2022 ini. Iya, 2022 ini. Ya, tingkat pertumbuhan pada saat saya wakil itu kan cukup tinggi tuh. Oh iya. Sampai hampir mendekati angka 7 ya. Target pusatnya kan cuma 5 sekian kan, kita sampai 7. Artinya ini kan luar biasa, sampai menekan angka kemiskinan itu sampai peringkat 3 nasional. Makanya kurang ya. Ya. Kalau nggak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Om Des. Ya. Makasih buat teman-teman media. Saya sebagai Ketua Kadin mengucapkan berbagai terima kasih, dan teman-teman dari BJB Syariah dan dari Komisaris PNS dan Dirut PNS. Mudah-mudahan
tim media mengkawal terus perkembangan PJB Syariah dan Kadin, lebih khusus PMS yang hari ini bekerja sama dengan atau MOU dengan Bank Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.